kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini dalam ibadah doa dan puasa. Tuhan yang sudah memberkati kami untuk kami bisa bersama-sama dalam ibadah ini, untuk kami menggumuli pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri doa puasa pada hari ini dengan kami mau melihat dan juga merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama akan menjadi bagian kami yang akan senantiasa meneguhkan iman kami, yang senantiasa meneguhkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan firman Tuhan pada saat ini di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara duduk kembali. Ya, kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa bersama-sama dalam ibadah untuk doa dan puasa pada kali ini ya. Untuk semester ini merupakan ibadah doa dan puasa yang pertama ya. Dan tema yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini adalah kuasa doa melalui doa dan puasa ya, yang diambilkan dari 2 Tawari pasal 20 ayat 3 sampai dengan 29 ya. Yang menarik bahwa doa puasa pada kali ini itu next slide. Ya, oke. Jadi doa puasa pada kali ini itu berbarengan ya antara doa puasanya gereja kita, Kemah Injil, kemudian juga doa puasanya Katolik gitu ya. Karena Katolik itu ada tradisi sebelum Paskah gitu ya, doa puasa, gitu kan. Dan juga doa puasanya umat Islam ya. Dari sisi puasanya itu sama gitu ya, tetapi maknanya lain-lain gitu kan. Bagi kita ya, itu kan puasa atau doa puasa itu tidak terjadwal dalam pengertian yang rutinitas begitu ya. Ya. Tetapi itu memang sesuatu yang kita didorong ataupun kita dibentuk ya melalui doa puasa ini untuk membentuk formasi rohani kita ya, atau disiplin rohani kita. Dan juga dalam tradisi Katolik gitu ya, itu memang itu juga merupakan tradisi gereja, yaitu tradisi gereja dari awal. Ya ada baiknya sih, cuma itu tadi ya, bahwa kalau hanya sekedar tradisi kemudian tanpa makna ya, karena lama-lama biasanya memang maknanya itu bergeser gitu ya. Memang kalau dari sisi kesehatan itu puasa itu bagus sekali gitu ya, menurut ahli kesehatan gitu kan. Begitu kan, karena puasa itu akan membuat metabolisme tubuh kita itu akan bisa kembali ke situasi yang normal ya, yang biasanya kita makan gitu ya. Saya itu sukanya makan gorengan gitu ya. Kalau nggak saya batasin gitu ya, wah itu makan gorengan terus gitu ya. Ya. Jadi kalau makan gorengan kolesterol, wah itu repot gitu ya. Nah kalau puasa gitu ya, itu bisa dikendalikan nih gitu ya, dari sisi itu gitu ya. Tetapi kita tidak membahas itu ya, tapi kita membahas bahwa doa dan puasa itu menjadi bagian dari formasi rohani kita ya, atau disiplin rohani kita ya.
Dan kalau kita melihat di dalam cerita ini ya, di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ini sesuatu yang sangat nyata ya, bagi sebagai orang percaya bahwa Allah itu jelas sebagai pribadi yang nyata gitu ya, sekalipun tidak kelihatan ya, tetapi Allah itu nyata ya, kehidupan orang-orang percaya ya. Dan ini peristiwa ini merupakan bukti daripada bagaimana Allah itu nyata dalam kehidupan orang percaya ya, sekalipun tidak kelihatan gitu ya, tetapi kuasa Tuhan itu bekerja sangat luar biasa ya. Kalau kita melihat dalam cerita ini, Yosafat sebagai raja Yehuda menghadapi beban yang berat ya, dengan adanya ancaman musuh ya, antara Bani Moab dan Bani Amon yang bersepakat untuk mengalahkan Israel gitu, atau Yehuda gitu ya kan. Karena memang ya pada zaman dulu peperangan itu kan sesuatu yang biasa gitu ya. Memang satu bangsa mengalahkan bangsa yang lain gitu kan. Itu sudah menjadi sesuatu yang biasa gitu ya. Kalau suatu bangsa itu mau supaya tidak terjadi peperangan atau tidak diserang ya, maka dia harus ada hubungan yang baik dengan bangsa yang lain ya. Tapi juga itu tidak menjamin juga ya, karena selalu saja pengkhianatan ya dari bangsa ke bangsa itu terjadi gitu kan. Karena yang penting kan keuntungan apa yang didapat gitu ya. Sama seperti politik ya, politik itu tidak ada kawan dan lawan gitu ya. Yang penting kepentingannya gitu ya. Kalau itu satu kepentingan yang menguntungkan bagi dia, maka dia akan laksanakan ya, atau lakukan gitu ya. Nah, peperangan juga begitu ya dalam konteks ini gitu ya. Walaupun memang kalau kita mau selidiki ada saja sih alasan ya kenapa Bani Amon, Bani Moab itu akan menyerang Yehuda atau mengancam Yehuda itu ya. Kalau kita melihat di dalam konteks ini bagaimana ketika mereka itu masuk ke tanah Kanaan, bangsa yang menolak kehadiran orang Israel itu ya Bani Moab dan Bani Amon ini gitu ya. Nah, memang dalam teologi perjanjian lama ya selalu atau seringkali terjadi bahwa ketika Tuhan itu berperang atau bukan menghukum bangsa yang lain ya, itu memang memakai peperangan itu menjadi alat hukuman bagi Bani Amon dan Moab ini ya. Makanya kalau kita melihat di sini bahwa sengaja ini Tuhan menghukum mereka ini ya, karena mereka melawan Tuhan gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang jelas di dalam bagian ini. Nah, kalau kita memperhatikan bahwa doa dan puasa yang digerakkan oleh Yosafat ini ya, itu mendatangkan kuasa Tuhan ya, yang sangat jelas ya. Dan itu juga berlaku dalam kehidupan orang percaya ya, dari zaman dulu, sekarang, dan masa yang akan datang gitu ya. Kalau orang kebatinan gitu ya, doa puasa itu sebagai sesuatu yang rutin mereka lakukan gitu ya, karena mereka mempercayai bahwa dengan doa, dengan puasa itu ya, mereka merasakan didekatkan dengan yang ilahi gitu kan ya. Makanya dalam budaya-budaya tertentu itu mereka memakai doa dan puasa ya. Salah satunya kalau budaya Jawa itu kan itu ada gitu ya, doa Senin Kemis gitu ya. Jadi Senin Kemis terus gitu ya. Jadi kalau setiap Senin dan Kamis itu berdoa karena berpuasa itu ya, karena dengan puasa itu mereka merasakan mendapatkan kekuatan gitu ya. Nah, tentu saja kita tidak
punya pandangan seperti itu ya, walaupun kita tetap punya pandangan bahwa puasa itu juga sesuatu yang sangat penting ya. Karena bagi umat Allah gitu ya, doa dan puasa itu bukan rutinitas ya, kehidupan yang tanpa makna ya, tetapi merupakan disiplin rohani itu ya, seperti yang saya dari awal katakan, disiplin rohani ya. Dan kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini ya, dalam firman Tuhan ini kita melihat bagaimana kuasa Tuhan itu hadir gitu ya di tengah-tengah umat Tuhan ya, yang merasakan bahwa ini ancaman bangsa yang lain kepada kerajaan Yehuda itu sesuatu yang sangat serius ya. Karena mereka itu atau umat Israel itu kan bangsa yang dari segi jumlah itu tidak banyak gitu ya. Dan selalu ya dari zaman dulu gitu ya, itu selalu dikeroyok gitu ya bangsa-bangsa yang lain yang untuk mengalahkan ya, termasuk ketika munculnya ataupun terbentuknya negara Israel yang sekarang ini ya, yang di zaman modern ini gitu ya, bahwa itu bagaimana perang yang terjadi pada tahun 1948, kemudian di tahun 1960-an gitu ya, itu kan Israel juga dikeroyok gitu ya, bangsa-bangsa yang ada di sekitar itu di Timur Tengah ya. Tetapi sekali lagi mereka bisa membuktikan bahwa Tuhan menyertai mereka ya, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, dalam bagian ini supaya kita tidak lama-lama gitu ya. Nanti kalau lama-lama nanti saudara akan marah ke saya ini nanti ya. Oke, yang pertama bahwa doa puasa itu menggerakkan ya, dalam tanda kutip ya, untuk Allah hadir di tengah-tengah umat Allah ya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 14 sampai dengan 19 ya, bahwa melalui kehadiran Roh Tuhan ya, dari di ayat yang ke-14 ya, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Yeyel bin Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf, dikuasai Roh Tuhan di tengah-tengah jemaat ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Apa yang disampaikan di sini ya, bahwa ia berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan kecut hati karena pasukan yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Doa puasa itu menggerakkan ya, dalam tanda kutip. Sebetulnya kan Tuhan itu tidak dibatasi ya, ataupun tidak bisa diatur oleh manusia ya, oleh ciptaannya ya. Tetapi dengan doa puasa ini ya, Tuhan tergerak hati ya untuk menolong umat Tuhan itu ya. Dan itu ditunjukkan dengan penyertaan Tuhan ya, sehingga dengan apa yang dikatakan orang Lewi ini, maka kemudian Yosafat menyembah dan memuji Tuhan ya, menyembah dan memuji Allah ya, karena berkenan hadir di tengah-tengah umat Tuhan itu. Kalau Tuhan itu sudah hadir di tengah-tengah umat Tuhan, apa yang menjadi masalah ya? Tentu tidak ada gitu ya. Ya. Karena penyertaan Tuhan itu atau kehadiran Tuhan itu justru itu yang terpenting ya di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan umat Tuhan ya, itu nyata di dalam bagian ini atau di dalam cerita ini ya. Kemudian yang kedua ya, bagaimana doa puasa itu memberikan dampak yang sangat luar biasa ya bagi umat Tuhan, bahwa doa puasa itu juga menghadirkan mujizat Tuhan ya bagi umatnya ya. Apalagi memang yang menjadi pergumulan adalah bahwa mereka atau umat Yehuda ini atau bangsa Yehuda ini merasakan ancaman yang sungguh serius ya, ketika bangsa-bangsa yang lain itu mengancam dia. Yosafat mungkin sudah nggak bisa
mengharapkan bantuan dari mana-mana gitu ya. Makanya ada satu ungkapan yang seringkali kita dengar ya. Kalau orang di sekitar kita sudah tidak ada yang bisa kita harapkan ya, tetapi masih ada Tuhan yang kita bisa harapkan ya. Dan itu yang ternyata di dalam bagian ini ya, bahwa dengan kesungguhan hati ya, Yosafat dan juga orang atau bangsa Yehuda ini ya, mereka betul-betul memohon belas kasihan Tuhan sehingga mereka berdoa dan berpuasa dengan kesungguhan hati ya. Maka mujizat itu terjadi ya. Memang seperti dari awal yang saya katakan bahwa doa puasa bagi orang percaya itu bukan sekedar rutinitas tanpa makna ya, tetapi doa puasa itu didorong ataupun digerakkan ya oleh satu pergumulan tertentu gitu ya. Karena kalau dibuat menjadi satu rutinitas ya, yang hanya sebagai sesuatu yang ya itu harus dilakukan, maka akhirnya kita tidak sungguh-sungguh ya. Tetapi ketika kita merasa bahwa satu beban yang begitu berat, maka doa puasa itu akan sangat bermakna bagi kehidupan kita ya. Dan seringkali mujizat terjadi ya begitu, walaupun itu bukan menjadi satu patokan ya bahwa mujizat terjadi dalam pengertian kita kan ya, itu menjadi kesaksian bagi orang yang lain ya. Dan juga Tuhan membuat umat Israel itu bersukacita ya atas musuh-musuh mereka ya, menjadi satu kesaksian bahwa bukan karena orang Israelnya yang hebat ya, tetapi karena Tuhannya yang hebat. Kalau kita melihat di dalam cerita ini kan orang Israel itu tidak berperang ini ya. Justru orang Bani Amon dan juga Bani Moab itu saling berperang ya, mengalahkan satu dan yang lainnya. Sehingga orang Israel ketika melihat itu, wah, yang terjadi mayat-mayat sudah berserakan di mana-mana gitu ya. Nah, cerita dari perang di Israel, perang 6 hari Israel pada tahun 1967 1968 gitu ya. Itu juga seperti itu ya. Orang Israel sudah begitu terdesak ya. Mereka merasa wah ini pasti akan kalah. Tapi ya kalau dari sumber-sumber sejarah itu menceritakan seperti itu ya, bahwa kemudian orang Israel itu baru menyadari, loh ini kok sudah sunyi gitu ya. Padahal seharusnya kan banyak peluru ya atau rudal-rudal yang berseliweran dan juga ledakan-ledakan gitu ya. Tapi kok tiba-tiba sunyi ya. Mereka kemudian keluar dari persembunyiannya dan baru lihat, sudah banyak musuhnya itu ya. Apakah itu tentara Mesir, Suriah, Iran, Irak dan sebagainya. Itu kan musuh-musuhnya Israel terus-menerus itu ya, sampai pada saat ini gitu ya. Dan itu terjadi ya. Dan itu menjadi satu kesaksian. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-29 dan 30 ya, kemenangan umat Israel itu membuat gentar kerajaan-kerajaan lain ya. Karena Tuhan yang berperang bagi umat Israel ya. Ini satu peristiwa yang sangat luar biasa sehingga benar-benar membuat bangsa-bangsa yang lain itu mikir dua kali gitu ya kalau mau nyerang Israel itu ya. Bahkan sampai sekarang pun juga begitu kan ya, mereka mikir ya, walaupun memang situasi politik sekarang Israel kan selalu di-backingi dengan Amerika gitu ya, kekuatan yang sangat besar gitu ya. Tetapi sebetulnya juga ketika orang-orang Israel itu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan ya, mereka bisa melihat bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan juga yang melindungi mereka, memberikan kemenangan kepada mereka. Ini sesuatu yang luar biasa di dalam peristiwa ini. Nah, sebagai satu hal yang perlu kita lihat dan juga menjadi satu penerapan kita ya, kalau kita melakukan doa dan puasa itu ya, mari kita melakukannya dengan kesungguhan hati kita gitu ya. Dan kita mencari wajah Tuhan ya, mencari kehendak Tuhan ya dalam semuanya itu ya, bukan karena sekedar sebagai rutinitas ya. Kalau dulu ketika saya belum percaya kepada Tuhan, wah
memang ketika puasa gitu ya, seneng sih ya, awal-awalnya seneng karena maksudnya ketika bisa sampai kepada dari pagi sampai dengan sore gitu kan, bisa menahan lapar gitu ya, bisa berhasil ya. Wah, ketika sorenya seneng karena apa? Karena akan ada banyak makanan ya, yang nggak biasanya itu ada makanan seperti itu, jadi ada makanan seperti itu ya. Jadi biasanya itu kalau bulan puasa itu bukannya ngirit gitu ya, tapi malah justru tambah boros gitu ya. Karena sesuatu yang biasanya itu tidak ada makanan-makanan seperti itu gitu ya. Di bulan puasa jadi ada gitu ya. Nah, karena masih kecil ya seneng-seneng aja kan gitu. Ya walaupun nahan laparnya juga lumayan juga gitu ya. Tapi kalau bisa selesai selama 30 hari ya, tidak ada jedanya, wah itu sudah rasanya bangga banget gitu ya. Nah itu kan bagi orang yang melihat puasa itu sebagai satu rutinitas ya seperti itu. Bagi kita tidak seperti itu gitu ya. Bahwa doa dan puasa kita itu kita lakukan karena kita mau mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, minta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan mengerjakan sesuatu yang sangat berarti di dalam kehidupan kita ya. Dan kemudian juga bahwa doa puasa itu juga kita lakukan dengan penyembahan dan juga sukacita untuk melakukannya ya, bukan karena kita melakukannya karena terpaksa ya, tetapi karena kita sukacita untuk melakukannya ya. Kalau orang lain itu merasa terganggu dengan orang yang berpuasa, merasa terganggu dengan orang yang tidak berpuasa ya. Kalau bagi kita atau apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri ya, bahwa orang yang berpuasa itu jangan minta supaya dikasihani ya, atau diperhatikan ya, karena wajahnya yang begitu begitu serius gitu ya. Tetapi bagi orang yang percaya bahwa puasa itu sesuatu yang membuat kita sukacita ya, dan mari kita melakukannya itu sebagai satu kesaksian ya bagi orang lain ya. Menjadi satu pergumulan kita adalah bahwa bagian daripada doa puasa kita itu pergumulan untuk bagaimana kita bisa menjadi kesaksian bagi orang yang lain gitu ya. Kemarin itu saya dapat di grup WA ya, grup WA mana itu ya, kalau tidak salah di grup WA STTKDC ya, itu ada suku di Jambi gitu ya. Suku di Jambi, suku Mante ya Pak Yamin ya. Itu ada 2 orang suku Mante itu masuk di perkampungan ya. Dan mereka minta makan ya. Dan ternyata itu suku itu, saya herannya itu adalah suku itu betul-betul primitif gitu ya. Karena ini dia tidak berpakaian, kemudian rambutnya itu panjang gitu ya. Kemudian tidak bisa berbicara gitu ya. Berbicaranya mungkin hanya terbata-bata ya. Saya pikir wah ini manusia atau orang hutan gitu kan. Wah repot nih kalau gitu ya. Tapi kayaknya manusia gitu kan. Nah kalau orang-orang yang sedemikian itu gitu ya, di zaman yang postmodern ini ya, masih ada gitu ya. Saya herannya itu ya. Wah itu bagaimana caranya itu kita memberitakan Injil kepada orang yang demikian? Kira-kira siapa yang bisa memberitakan Injil kepada mereka itu? Mau nggak itu ya? Wah itu dikasih makan gitu ya, minta makan kepada orang kampung gitu ya, dan orang kampungnya kasih makan. Nah, itu satu pergumulan kita ya, untuk bagaimana kita bisa memberitakan Injil. Itu kan sesuatu yang harus menjadi beban kita untuk kita senantiasa bawa kepada Tuhan ya. Karena masih begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan ya. Masih banyak orang yang
membutuhkan Injil Tuhan, dan itu menjadi satu tanggung jawab kita. Kesimpulannya adalah bahwa doa puasa yang dilakukan dengan kesungguhan hati akan menghadirkan Allah ya di tengah-tengah umat Allah, yang mendatangkan kuasanya ya, kuasa Tuhan yang besar itu, dan juga dinyatakan melalui mujizat-mujizat, tapi semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan karena kita ya kita hebat ya di dalam doa puasa, tetapi harus kita kembalikan kepada Tuhan yang mempunyai kemuliaan dan juga kuasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan kiranya dengan doa puasa yang kami lakukan, kami senantiasa dikuatkan, diteguhkan iman pengharapan kami, dan juga akan membuat rohani kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan mau kami sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan hal yang benar, yang memuliakan nama Tuhan. Dan doa puasa kami kiranya memuliakan nama Tuhan. Tuhan saja yang dipuji, ditinggikan dalam semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.